Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari PT Pusako Tarinka akan menjelaskan aktivitas mengenai untuk bulan 2 pada tanggal 1 sampai 10 Februari. Nah, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Leli Yulpia sebagai bagian staf administrasi. Selanjutnya itu manajer kami yaitu Lavenia Sabrira. Selanjutnya bagian keuangan yaitu Yulia Delmawita, dan yang terakhir adalah Windy Lawares sebagai bagian pengendalian persediaan. Nah, langsung saja kita masuk pada instruksi bulan 2 yaitu pada tanggal 1. Nah, langsung saja untuk pada tanggal 1 itu bagian administrasi. Nah, bagian administrasi mengisi dana kas kecil. Nah, di sini ada dana kas kecil yang sudah ditambahkan yaitu sebesar 500.000. Nah, mengetik notulen rapat bulan lalu dan meminta tanda tangan manajer sebagai tanda persetujuan, kemudian mengedarkan ke seluruh bagian. Nah, di sini akan saya perlihatkan yaitu notulen rapat untuk bulan 1. Nah, di sini pada hari tanggal Selasa 25 Januari 2022, waktu jam 9 sampai dengan selesai, tempat yaitu kantor pusat PT Pusako Tarinka. Nah, agenda rapat kami ini membahas mengenai laporan dari bagian masing-masing aktivitas seluruh karyawan selama 1 bulan. Nah, pemimpin rapat yaitu manajer kami sendiri, Lavenia Sabrira, dan notulis yaitu saya sendiri, Leli Yulpia. Nah, untuk kegiatan pembukaan pemimpin rapat, selanjutnya itu sambutan manajer PT Pusako Tarinka, pembahasan laporan dari bagian masing-masing aktivitas seluruh karyawan selama 1 bulan. Nah, kesimpulan yang dapat disimpulkan untuk rapat pertemuan sebelumnya, yaitu untuk bagian administrasi, mengelola kas kecil dari hasil penutupan buku dari dana kas kecil ini memiliki sisa saldo sebesar Rp120.000 dan hanya terserba usaha mandiri yang mengirimkan surat pesanan untuk tanggal 17 Januari 2022 di bagian administrasi. Sedangkan untuk terserba lainnya tidak mengirimkan atau tidak mengkonfirmasi surat untuk surat pesanannya. Nah, selanjutnya itu untuk bagian keuangan. Dari bagian keuangan ini dapat disimpulkan bahwa bagian keuangan ini memasukkan saldo awal persediaan barang, memeriksa saldo persediaan, menerima barang yang dipesan, menyiapkan surat pesanan pembelian, memeriksa ketepatan perhitungan dalam kartu gudang masing-masing jenis barang. Nah, yang ketiga yaitu untuk bagian persediaan. Nah, dari rapat sebelumnya, untuk bagian persediaan ini dapat disimpulkan bahwa bagian persediaan ini mencatat transaksi penjualan dan pembelian baik secara tunai maupun kredit, menyiapkan laporan rekonsiliasi bank setiap bulan, dan menyiapkan laporan keuangan dan menjurnal. Nah, notulen ini sudah disetujui oleh manajer kami, Lavenia Sabrira. Selanjutnya akan dibacakan untuk tanggal 2 itu bagian pengendalian persediaan dan bagian keuangan. Baiklah, pada tanggal 2 yaitu bagian pengendalian persediaan dan bagian keuangan menerima barang yang dipesan pada tanggal 17 bulan 1 kemarin yang disertai dengan faktur dan surat pengiriman barang dari produsen. Dari barang tersebut ada sebagian barang yang dikembalikan kepada agen atau retun pembelian karena rusak. Dan ini adalah contoh dari faktur yang telah saya buat, yaitu pada PT Gunung Mas Sentosa dan Pandu Mulia. Setelah itu surat pengiriman barang yang dikirim oleh PT Pandu Mulia dan
PT Gunung Mas Sentosa. Dan juga Toserba usaha mandiri. Setelah itu pengembalian ini baru dicatat ke dalam kartu gudang dan buku besar setelah agen menerima memo kredit dari produsen dan mengirimkan barang ke Toserba dengan disertai faktur dan surat pengiriman barang tersebut. Baiklah, saya kembalikan kepada bagian administrasi. Selanjutnya itu bagian administrasi mengeluarkan uang kas kecil sebesar 105.000 untuk keperluan membeli gula, teh, dan kopi. Nah, di sini dapat kita lihat pada tanggal 3 Februari bagian administrasi mengeluarkan kas kecil untuk pembelian minum sebesar 105.000 rupiah. Nah, selanjutnya itu pada manajer dipersilakan. Pada tanggal 4, manajer membuat konsep surat pengaduan atas dikembalikannya sebagian barang yang dikirim pada tanggal 2 bulan 2 dan kemudian diberi kepada bagian administrasi untuk tiketik dan mengirimkannya melalui pos dengan menggunakan perangko biasa. Saya akan kembalikan kepada bagian administrasi. Baiklah, ini adalah surat pengaduan yang konsepnya diberikan oleh manajer. Nah, di sini surat pengaduan ini akan dikirimkan kepada pimpinan PT Pandu Mulia dan juga pada PT Gunung Mas Sentosa. Nah, selanjutnya itu untuk bagian pengendalian, persediaan, dan bagian keuangan pada tanggal 6. Selanjutnya yaitu transaksi tanggal 6 bulan 2, bagian pengendalian persediaan dan bagian keuangan, yaitu penjualan tunai dalam kemas PT Tarinka, yaitu nomor kode barang 212 dengan jumlah kemas 20, 214 jumlah kemas 25 dan 245 dengan jumlah kemas 15. Yang pertama yaitu kita akan membuat bukti kas masuk atau jumlah bukti kas masuk dan ya pertama inilah bukti kas masuknya yaitu penjualan dengan total 2.042.000 dan selanjutnya yaitu jumlah penerimaan kas yang kita catat sebesar 2.082.000. Jumlah penerimaan kas. Baiklah, selanjutnya itu bagian administrasi. Mengeluarkan uang dari kas kecil sebesar 81.000 untuk keperluan pembelian bensin. Nah, di sini pada tanggal 6 Februari dilakukannya pembelian bensin dan pengeluaran bensin sebesar 81.000 rupiah. Selanjutnya untuk tanggal 8 mengeluarkan uang dari kas kecil sebesar 5.000 rupiah untuk membayar ongkos kota. Nah, di sini untuk membayar ongkos bus kota itu sebesar 5.000 rupiah. Dengan sisa saldo itu 309.000. Selanjutnya menerima balasan tanggal 4 dari produsen. Sebelumnya untuk menerima balasan dari produsen ini tidak ada penerimaan balasan dari produsen kami. Selanjutnya yaitu
Untuk tanggal 5 dipersilakan manajer untuk menjelaskan. Pada bagian manajer tanggal 5, konsep surat balasan pengaduan ke Toserba yang berisi pengaduan diterima, barang yang dikembalikan tidak diganti, tapi jumlah utang setelah dikurangi sesuai dengan memo kredit yang dilampirkan. Pada kali ini, Toserba yang akan mengirimkan itu adalah Toserba Indah Persada. Tetapi Toserba Indah Persada sendiri tidak ada mengkonfirmasi kepada perusahaan kami terkait dengan surat pengaduan yang kami terima. Baiklah, saya kembalikan kepada bagian administrasi. Selanjutnya, untuk pada tanggal 6, pengendalian persediaan sudah dijelaskan oleh bagian keuangan dan bagian persediaan. Selanjutnya itu pada tanggal 6, sudah dijelaskan juga untuk mengeluarkan uang kas kecil sebesar 81.000 dan pada tanggal 8 pembayaran ongkos bus kota 5.000. Selanjutnya itu tanggal 10 bagian keuangan. Selanjutnya yaitu tanggal 10 bagian keuangan menerima bilet giro dari Toserba sebagai pelunasan piutang bulan lalu jika dari pembayaran tersebut termasuk untuk membayar faktur tanggal 2 bulan 2, Toserba akan mendapatkan potongan sebesar 2 dari jumlah yang dibayar, yaitu Toserba Usaha Mandiri 10 juta, Toserba Indali Persada 8 juta, dan Toserba Mahligai Sarana 10 juta. Baiklah, untuk pada tanggal 10 bagian keuangan, sebenarnya apabila kami mendapat surat pengaduan dari Toserba Indah Persada, maka nantinya bilet giro ini akan diisikan oleh bagian keuangan. Namun dari Toserba Indah Persada ini tidak mengirimkan atau mengkonfirmasi apapun seperti yang sudah dijelaskan oleh manajer kami sebelumnya. Nah, jadi untuk rapat dan pertemuan pembuatan video kali ini hanya cukup sampai di sana. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.